Ke depan kami akan menemani pemirsa dalam acara Berita Islami Masa Kini. Dan masih ditunggu nih komentar-komentar pemirsa atau ada pertanyaan yang bisa nanti kita bahas di sini. Langsung Twitter, aja bisa langsung mention ke Twitter kita di @beriman_ttv. Jadi nanti kalau mau tanya apa-apa bisa langsung kita bahas di sini dan insya Allah bisa jadi pengetahuan baru untuk pemirsa. Benar banget. Sekarang kalau aku tanya dulu boleh nggak? Oke, boleh. Udah angkat tangan kan? Iya, boleh. sebelum pemirsa nanya aku nanya dulu nih. Oke. Zizi kan sekarang sudah punya anak. Alhamdulillah. Ya? Umurnya berapa? Umur aku? Bukan, umur anaknya. 1 tahun 9 bulan, alhamdulillah. 1 tahun 9 bulan. Nah, Zizi, cara mendidik anak Zizi itu seperti apa sih? Cara mendidik sebenarnya aku kan baru ya, baru berumah tangga, tapi punya kesepakatan sama suamiku kalau mendidik anak awalnya adalah berusaha untuk selalu memberikan agama gitu supaya memang nanti kalau dia besar itu bisa jadi pegangan dia di luar. Oke, berarti memang dari kecil sudah dididik dengan nilai-nilai agama ya. Jadi memang insya Allah gedenya udah nggak perlu diajarin lagi lebih gimana gitu. Tetap harus dibimbing sih. Tetap harus dibimbing, benar banget. Tetap harus dibimbing. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya. Oke, ada 2. Aku jadi kayak wartawan nih nanya-nanya terus. Zizi, kalau misalnya Zizi kan selama ini kan udah 1 tahun 9 bulan ya. Jadi ketika mendidik anak itu kan ada kadang-kadang Zizi lagi moodnya nggak stabil, mungkin lagi kesel, lagi dapet, terus anaknya rewel banget, nangis terus gitu. Kira-kira Zizi gimana tuh perasaannya, marah kah atau gimana kah? Ada sih, kadang kalau pulang syuting capek ngeliat anak rewel itu suka gregetan kan. Aduh kesel, tapi langsung luluh hatinya, langsung ya Allah maafin, ini kan titipan Allah, tapi aku marah atau kesel. Padahal dia masih kecil, belum ngerti. Gitu. Iya, belum ngerti. Jadi memang anak ini adalah titipan Allah, adalah anugerah Allah yang kadang, salah satu anugerah Allah yang paling indah yang dikasih Allah untuk kita gitu ya. Benar sekali. Dan aku insya Allah sebentar lagi juga Amin. Doain ya Zi ya, pemirsa juga doain semoga calon anak saya nanti menjadi anak yang soleh. Amin. Amin. Jadi kita mau bahas apa? Bahasnya tentang keistimewaan anak sebenarnya. Pas banget buat kita kalau. Nah ini tentang keistimewaan anak. Kira-kira Zizi tahu ya tadi ya. Zizi kan udah punya anak, pasti tahu lah mungkin ya. Sedikit. Pengen tahu lebih banyak lagi. Pengen tahu lebih banyak lagi? Ya. Ini dia penjelasannya. Anak adalah anugerah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya. Maka anak menjadi amanah yang tidak boleh disia-siakan. Kewajiban orang tua bukan hanya memberinya makan dan fasilitas kehidupan saja, tetapi juga memberikan pendidikan baik moral maupun perilaku, demi mendapat kebahagiaan di dunia dan akhirat kelak. Dan tahukah Anda pemirsa, seorang anak memiliki beberapa keistimewaan dalam Islam. Berikut ini penjelasannya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 28 yang artinya, ketahuilah sesungguhnya harta dan anak-anak kalian adalah fitnah atau ujian untuk kalian. Dan sesungguhnya di sisi Allah terdapat pahala yang besar. Maksudnya ujian adalah, apakah kita lebih mengedepankan anak-anak dan harta atau lebih mengedepankan Allah dan Rasul-Nya? Dan sudah tentu bagi seorang mukmin, Allah dan Rasul-Nya lebih ia cintai dari seluruh makhluk. Kemudian anak salih amat bermanfaat bagi kedua orang tuanya, baik di saat ia masih hidup dan ketika ia telah meninggal dunia. Di saat orang tuanya masih hidup, ia mendapatkan bakti anak yang saleh, karena Allah memerintahkan anak untuk berbakti kepada orang tuanya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 23 yang artinya, dan Rabb-Mu telah memerintahkan agar jangan beribadah kecuali hanya kepadanya saja dan agar kamu berbakti kepada kedua orang tuamu. Lalu ketika orang tuanya telah meninggal, ia mendapatkan doa anaknya yang saleh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, apabila manusia telah meninggal dunia, maka akan terputus dari seluruh amalnya kecuali 3, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang selalu mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Pemirsa, itulah keistimewaan seorang anak dalam Islam. Semoga saja kita dapat menjaga amanah yang dititipkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memberikan pendidikan yang terbaik demi masa depan, baik di dunia maupun akhirat. Insya Allah. Itu dia sih. Jadi memang ketika
mungkin kamu lagi marah, sebenarnya itu salah satu ujian yang Allah berikan kepada kita semua sebenarnya ya. Iya. Terutama untuk ibu-ibu nih sebenarnya. Iya, Jadi benar. kalau menurutku ya sih ya, ketika kita merasa kesal, kita marah ngeliat anak kita, ini salah satu ujian yang insya Allah kalau kita melewatinya, kita akan menjadi manusia yang lebih baik lagi, naik level kita insya Allah. Setuju, dan aku percaya kalau seorang anak yang baik itu pasti bagaimana cara orang tua mendidiknya dengan benar. Iya benar banget Gitu. ya. Iya. Nah sekarang giliran aku yang nanya, boleh? Boleh. Boleh ya, benar Boleh ya? dong, boleh. Oke, kamu suka pelihara binatang nggak? Iya, suka. Ada Pelihara binatang apa? kucing. Wah, pas banget. Kamu pernah jual kucing nggak? Jual kucing itu termasuk jual nggak ya kalau misalnya hanya untuk gantiin vaksin? Jual ya? Tapi ada transaksi jual apa, uang gitu? Ada. Itu berarti dijual? Jual ya? Jual. Kamu tahu nggak sebenarnya boleh atau enggaknya Ya. di Islam itu jual beli kucing? Iya, aku pernah tahu sih kalau misalnya memang kalau jual beli kucing itu katanya nggak Nggak boleh. boleh. Iya. Heeh. Nah, biar lebih jelas lagi langsung aja kita lihat. Ini dia penjelasannya. Pemirsa, umat manusia pastinya melakukan transaksi jual beli sebagai salah satu upaya untuk mendapatkan sesuatu. Jual beli tak hanya berlaku untuk menukar uang dengan kebutuhan sandang, pangan, dan papan saja. Bahkan kini tengah marak jual beli binatang sebagai hewan peliharaan. Dan tahukah Anda, Islam tidak memperbolehkan adanya jual beli hewan yang memiliki sifat manja, yaitu kucing. Namun hal ini perlu dirinci, manakah sebenarnya kucing yang tidak diperbolehkan dijual belikan dan mana yang diperbolehkan. Berikut ini adalah beberapa hadis Rasulullah SAW yang melarang transaksi jual beli kucing. Dari Abu Az-Zubair, beliau berkata bahwa pernah menanyakan pada Jabir mengenai hasil penjualan anjing dan kucing. Lalu Jabir mengatakan, Nabi SAW melarang keras hal ini. Hadis riwayat Muslim. Kemudian beliau berkata, Nabi SAW melarang dari hasil penjualan anjing dan kucing. Hadis riwayat Abu Daud, An-Nasai, Ibnu Majah, dan Tirmizi. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih. Lalu dalam Aunul Ma'bud disebutkan, Al-Khattabi mengatakan bahwa larangan jual beli kucing mengandung dua makna, diantaranya karena kucing adalah hewan liar yang tidak memiliki pemilik sehingga tidak mungkin bisa diserah terimakan. Dan juga kucing selalu berada di sekeliling manusia dan tidak pernah lepas dari mereka. Beda halnya dengan hewan ternak dan burung yang biasa di kandang atau di dalam sangkar. Sedangkan Imam Nawawi punya pendapat lain. Jika kucing itu bermanfaat, maka tidak masalah untuk diperjualbelikan. Manfaat di sini tentu saja bukan hanya sebagai hewan hiasan, namun benar-benar manfaat bagi pemiliknya. Imam Nawawi rahimahullah berkata, adapun larangan jual beli kucing dimaknai untuk kucing yang tidak ada manfaat atau dimaknai pula larangannya adalah larangan tanzih atau makruh hukumnya. Karena kucing terbiasa diberi sebagai hadiah, dipinjamkan atau dalam rangka menolong orang lain yang diberi secara cuma-cuma. Namun jika kucing tersebut bermanfaat, jual belinya jadi sah dan hasil jual belinya pun halal. Jadi ada dua hadis yang melarang, Ya. tapi ada dua pendapat yang berbeda nih. Yang satu membolehkan, yang satu melarang. Kalau menurut kamu sendiri gimana? Kalau aku sendiri, karena di situ ada dua hadis yang tadi diterangkan, jadi kalau aku mungkin lebih mengikuti hadis ya yang melarang kita menjual kucing gitu. Nah di satu sisi juga, ini kan sebenarnya kita menjadi ragu-ragu ketika ada pendapat, ada yang melarang, ada yang membolehkan. Jadi daripada kita ragu-ragu, nanti takutnya menjurus ke haram, mendingan kita tinggalkan saja. Setuju. Tapi beda kasusnya, kalau kucing di jalan terus kita ambil, kita rawat, itu beda lagi dong, nggak apa-apa kan? Dia sih nggak apa-apa sih kayaknya ya, itu malah kan menunjukkan kalau kita penuh kasih sayang gitu ya. Setuju. Ngomong-ngomong kasih sayang. Uh-huh. Next, kita mau ngebahas apa, Wisnu? Oh, selanjutnya nih? Iya. Ya, kita mau ngebahas pacaran. Oke, pacaran. Ada apa dengan pacaran? Nggak tahu. Nanti aja kita bahas ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini. Kisah percintaan memang tak kunjung selesai menjadi topik pembicaraan. Cinta, patah hati, dan elemen-elemen cinta lainnya menjadi bumbu penyedap kehidupan. Bahkan anak-anak kecil ada yang sudah mengalami cinta monyet dan berpacaran.
Di dalam film atau video klip pun sudah sangat biasa jika menayangkan adegan berpacaran kedua insan manusia. Pacaran menjadi hal yang statusnya tinggi di kalangan masyarakat, khususnya pada anak muda. Bahkan status single bagi sebagian anak muda dapat menjadi bahan cemoohan sehingga tak ada yang ingin mengalami masa kejombloan dengan waktu lama. Lalu bagaimanakah sebenarnya fenomena pacaran ini dalam Islam? Pacaran tak lepas dari perkara-perkara yang terlarang dalam syariat. Di antaranya, pertama, berdua-duaan dengan tanpa mahram. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, janganlah ia berdua-duaan dengan wanita dengan tanpa mahramnya, karena yang ketiganya adalah setan. Hadis riwayat Ahmad, sahih. 2. Berpegangan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, lebih baik kepala seseorang dari kamu ditusuk dengan jarum besi daripada ia menyentuh wanita yang tidak halal baginya. Hadis riwayat At-Tabrani, sahih. 3. Mendekati zina. Padahal Allah Ta'ala melarang kita mendekati zina. Al-Isra ayat 32. 4. Hati kita lalai dari berzikir kepada Allah karena hati kita disibukkan oleh syahwat terhadap pasangan yang kita sukai. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Az-Zukhruf ayat 36 yang artinya, siapa yang berpaling dari berzikir kepada Ar-Rahman, maka kami akan jadikan untuknya setan yang akan selalu menemaninya. Abu Hurairah berkata, dahulu ada seorang lelaki yang ingin menikahi wanita Ansor. Maka Rasulullah bersabda kepadanya, lihatlah ia dahulu, karena ada sesuatu pada mata wanita Ansor. Hadis riwayat Muslim. Demikianlah pemirsa, dalam Islam apabila seorang lelaki ada keinginan untuk menikahi seorang wanita, ia diperintahkan untuk melihatnya. Jika ia merasa cocok, maka ia segera melamar dan menikahinya. Dalam kalangan masyarakat kita, fenomena ini dikenal dengan istilah ta'aruf. Nah, pemirsa Zizi, memang kalau di dalam Islam itu tidak ada yang namanya istilah pacaran. Jadi memang dulu yang pernah kita lakukan yaitu pacaran jangan diikuti. Kalau perbuatan yang tidak baik jangan diikuti, tapi yang positif ya diikuti. Gitu. Ya, betul. Lagian kalau aku pernah baca, kalau tidak salah di salah satu ayat Al-Quran ya, di situ dijelaskan janganlah engkau mendekati zina karena zina adalah perbuatan yang sangat keji. Jadi kalau misalnya boleh aku artikan, pacaran itu adalah mendekati zina. Iya. Jadi sudah dilarang, nggak boleh. Benar, iya, setuju banget. Tapi nih ya, sebelum kita menikah kan kita butuh perkenalan. Kalau pacaran nggak boleh dalam Islam, kita harus ngapain dong? Nah, kalau di dalam Islam itu ada yang namanya istilah ta'aruf, yaitu perkenalan. Nah, disitulah perkenalan kita. Contohnya misalkan tukar biodata. Kalau menurut aku ya, jadi kita bisa tahu, tapi tanpa harus bertemu gitu. Tetap nggak boleh ketemu ya? Ataupun kita bertemu dengan keluarganya, orang terdekatnya, kita tanya sifat dia seperti apa. Mungkin bisa seperti itu gitu. Nah, ini pas banget karena emang kemarin di Twitter sempat banyak yang nanya soal sebenarnya pemirsa, wanita muslimah diibaratkan seperti mutiara. Tidak sembarang orang bisa menyentuhnya dan tidak seorang pun bebas memandangnya. Namun pada realitanya, banyak wanita-wanita muslimah yang terjebak akan janji-janji manis kaum Adam. Dengan berkedok ta'aruf, mereka mengajak wanita yang baru dikenalnya lewat dunia maya untuk bertemu dan berkenalan secara langsung. Lalu setelahnya mereka akan bebas mengajak wanita tersebut berpergian dan berjanji akan menikahinya. Namun setelah beberapa kali jalan bersama, niat menikahinya tidak juga terrealisasikan. Beginikah ta'aruf yang dimaksud oleh kaum Adam tersebut? Sungguh celakalah bagi dirinya kelak. Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, janganlah seorang laki-laki berduaan dengan perempuan bukan mahram, karena yang ketiganya adalah setan. Hadis riwayat Abu Daud. Hal ini berarti walaupun kita melakukan ta'aruf, tetap saja harus didampingi oleh orang tua atau wali.
Jadi tidak dibenarkan jika ada lelaki yang mengajak bertemu dengan alasan melakukan ta'aruf dan tidak ditemani oleh wali atau orang tua. Ta'aruf diisyaratkan bagi mereka yang ingin menikah. Tentunya keinginan ini haruslah dengan niat yang sungguh-sungguh. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, "Aku pernah berada di sisi Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Lalu ada seorang lelaki datang dan berkata, 'Sesungguhnya aku hendak menikahi wanita Ansor.' Nabi bertanya, 'Apakah kamu sudah melihatnya?' Ia berkata, 'Belum.' Beliau bersabda, 'Pergilah dan lihatlah, karena pada mata wanita Ansor ada sesuatu.' Hadis ini terdapat dalam kitab hadis riwayat Muslim. Tak hanya itu, dari Al-Mughirah bin Syu'bah, ia pernah hendak meminang seorang wanita. Maka Nabi bersabda kepadanya, 'Lihatlah ia, karena itu lebih melanggengkan pernikahan kalian berdua.' Hadis riwayat At-Tirmizi. Syarat untuk yang hendak melihat adalah ia bersungguh-sungguh untuk menikahinya, bukan hanya sebatas bermain-main atau bersenang-senang saja. Wanita pun hendaklah melihat calon suaminya, apakah ia menyukainya atau tidak. Bila wanita tidak menyukainya, maka wali tidak boleh memaksanya. Demikianlah pemirsa, syariat ta'aruf dalam hukum Islam. Haid dilarang memasuki masjid. Beberapa alasan menyebutkan bahwa wanita yang haid akan mengotori kesucian masjid dengan darahnya. Lalu adakah sunnah yang mengatakan demikian? Ataukah ini hanya sekedar kebudayaan yang sudah berkembang di masyarakat kita? Mengenai hal ini, ulama berselisih pendapat tentang hukum wanita haid masuk masjid. Ada yang memperbolehkannya dan ada juga yang melarangnya. Namun dari sekian banyak pendapat yang pro dan kontra, pendapat yang mendekati kebenaran adalah pendapat yang memperbolehkan wanita haid masuk masjid. Hal ini berdasarkan analisa dari beberapa dalil. Di antaranya, dalil pertama yang disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, bahwa di zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam ada seorang wanita berkulit hitam yang tinggal di masjid. Sementara tidak terdapat keterangan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan wanita ini untuk meninggalkan masjid ketika masa haidnya tiba. Dalil kedua yaitu pada saat melaksanakan haji, Aisyah mengalami haid. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan beliau untuk melakukan kegiatan apapun sebagaimana yang dilakukan jamaah haji kecuali tawaf di Ka'bah. Sisi pengambilan dalil ini yaitu Nabi Shallallahu alaihi wasallam hanya melarang Aisyah untuk tawaf di Ka'bah dan tidak melarang Aisyah untuk masuk masjid. Riwayat ini disebutkan dalam Sahih Bukhari. Dalil ketiga disebutkan dalam Sunan Sa'id bin Mansur dengan sanad yang sahih bahwa seorang tabi'in Atta bin Yasar berkata, "Saya melihat beberapa sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam duduk-duduk di masjid, sementara ada di antara mereka yang junub, namun sebelumnya mereka berwudu." Sisi pemahaman dalil ini adalah ulama mengkiaskan atau menganalogikan bahwa status junub sama dengan status haid, yaitu sama-sama hadas besar. Dalil keempat diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepadanya, "Ambilkan sajadah untukku di masjid." Aisyah mengatakan, "Saya sedang haid." Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya haidmu tidak berada di tanganmu." Hadis riwayat Muslim. Dan sebagian ulama menjadikan hadis ini sebagai dalil tentang bolehnya wanita haid masuk masjid. Dalil kelima yaitu tidak terdapatnya larangan tegas agar wanita haid tidak masuk masjid. Dalil yang dijadikan alasan untuk melarang wanita masuk masjid adalah dalil yang sifatnya tidak tegas, menunjukkan larangan dan yang sanadnya lemah, sehingga tidak bisa dijadikan dalil. Demikianlah hukum mengenai wanita haid masuk masjid, bahwasanya kita diperbolehkan memasuki masjid asal dalam keadaan bersih secara fisik. Hal ini bukan tanpa sebab, karena menjaga kebersihan merupakan sebagian dari iman, termasuk menjaga kebersihan fisik saat memasuki masjid demi menjaga kebersihan masjid. Kalau aku pribadi sih ya, karena mungkin ajaran dari
orang tua dari dulu kalau lagi haid memang nggak boleh masuk masjid. Kalau aku, keyakinan aku seperti itu. Gitu. Tapi memang tadi kalau dilihat dari hadisnya memang ada yang di situ kan memperbolehkan untuk wanita masuk ke dalam masjid, tapi tidak boleh melakukan ibadah gitu ya, sholat, ngaji itu tidak boleh gitu. Tapi hanya kayak misal mendengarkan ceramah diperbolehkan. Tapi intinya sih kita balikin ke diri pemirsa masing-masing. Keyakinan masing-masing. Keyakinan masing-masing gitu ya. Ya mau ngikutin yang mana gitu. Iya benar, setuju banget. Oke, Wisnu sekarang udah jam berapa? Oh iya, alhamdulillah nih. Kita sudah 30 menit menemani pemirsa. Insya Allah bermanfaat untuk kita semua ya. Amin. Dan jangan lupa kalau mau ada pertanyaan atau mau kirim komentar atau saran bisa langsung mention aja ke Twitter kita di @beriman_ttv. Dan jangan lupa saksikan terus Berita Islami Masa Kini setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 sampai jam 6 sore hanya di Trans TV milik kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.